Ya, kita bersyukur pada minggu hari ini kita bisa datang bersama-sama di rumah Tuhan. Tema kita sepanjang bulan Maret ini adalah tentang pengorbanan Yesus Kristus. Nah, pada minggu kedua ini saya mau membawa kita belajar ataupun merenungkan satu tema, yaitu tujuan pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau seseorang berkorban, tentu ada tujuannya, tentu ada goal yang mau dicapai. Nah, kita buka dari 1 Petrus yang sudah dibacakan tadi, dari 1 Petrus 2 ayat 24 hingga ayat yang ke-25. Pada saat ini kita belajar apa tujuan dari pengorbanan Tuhan Yesus. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, sekarang kita sudah masuk ke dalam minggu kesengsaraan Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus menderita, di mana Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya dan menyerahkan nyawanya di atas kayu salib yang kita kenal sebagai Jumat Agung. Dia berkorban, dia menyerahkan nyawanya untuk saya dan saudara. Nah, pertanyaannya bagi kita adalah, setiap kali kita memperingati kematian Tuhan Yesus, setiap kita memperingati Jumat Agung yang akan kita peringati beberapa minggu ke depan, apakah saya dan saudara sadar bahwa Tuhan Yesus itu menderita bagi saya, bahwa Tuhan Yesus itu menderita bagi saya dan saudara? Nah, kalau kita memikirkan bahwa pengorbanan Tuhan Yesus itu ada hubungannya dengan saya dan saudara, ada hubungannya dengan kita manusia yang berdosa. Saudara, kalau kita perhatikan di Roma 3 ayat 23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, jadi saya dan saudara, kita semua ini sudah berbuat dosa. Tidak ada yang benar di hadapan Allah. Di Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 3 mengatakan, manusia itu memang mempunyai sifat-sifat dosa. Kecenderungan manusia itu selalu berbuat dosa. Kecenderungan manusia itu selalu berbuat salah dan menyakiti hati Tuhan. Sehingga di Roma 5 ayat 12 mengatakan bahwa Allah menganggap manusia itu sebagai orang yang berdosa, yang membuat kita menjadi seterunya Allah. Nah, karena dosa itulah Tuhan Yesus menderita. Karena dosa itulah Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya bagi kita. Nah, karena itu pada pagi hari ini, dari ayat pembacaan kita dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24 hingga ayat 25, kita di sini menjelaskan apa tujuan Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya. Yang pertama adalah Tuhan Yesus berkorban untuk menanggung dosa kita. Nah, ini hal pertama yang perlu kita perhatikan, bahwa Tuhan Yesus itu berkorban untuk menanggung dosa saya dan dosa saudara, ayat yang ke-24a. Yang seharusnya kita sendiri yang menanggung dosa kita. Kita sendiri yang seharusnya dihukum karena dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Namun karena kasih Allah bagi kita, Dia mengorbankan anaknya sendiri untuk menebus kita dari hukuman dosa. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, apa arti Ia ataupun Tuhan Yesus memikul dosa kita? Jadi ayat yang ke-24a,
Apa artinya dia memikul dosa kita? Nah, kata memikul di sini terjemahan dari kata anapero yang berarti membawa. Ya, dia sendiri yang membawa. Nah, kata ini juga yang dipakai dalam perjanjian lama ya, kalau kita baca di Imamat 17 ayat yang kelima. Di situ maksudnya supaya orang Israel itu membawa korban untuk mereka sembelih di padang. Nah, jadi mereka membawa korban itu disembelih untuk dipersembahkan kepada Allah. Nah, kata membawa dalam ayat ini berarti di mana mereka membawa korban dalam satu upacara. Ya, jadi korban yang mereka bawa itu adalah binatang yang mereka persembahkan kepada Allah. Nah, jadi maka kata memikul ataupun kata anapero ini adalah Tuhan Yesus yang mempersembahkan dirinya sebagai korban bagi saya dan saudara. Nah, kalau bangsa Israel mereka membawa korban binatang untuk mereka persembahkan, tetapi Tuhan Yesus membawa dirinya sendiri untuk dikorbankan. Dia menyerahkan nyawanya untuk saya dan saudara, supaya kita semua dibebaskan dari hukuman akibat dosa. Itulah artinya kata memikul ataupun membawa dosa kita. Jelas Tuhan Yesus yang dikorbankan bagi saya dan saudara, yang seharusnya kita sendiri yang harus dihukum, tetapi karena Dia mengasihi kita, Dia rela berkorban menanggung dosa kita. Nah, saudara, dosa kita itulah yang ditanggung di dalam tubuhnya sendiri. Nah, kalau kita membaca ayat sebelumnya, jadi 1 Petrus pasal 2 ini di ayat yang ke-22, Tuhan Yesus itu tidak pernah berbuat dosa. Sekalipun Dia tidak pernah berbuat dosa atau Dia tidak pernah berbuat salah, namun Dia diperbuat menjadi bersalah karena Dia menanggung dosa saya dan saudara di dalam tubuhnya. Tubuhnya yang tidak pernah dipakai untuk berbuat dosa, namun dijadikan berdosa. Saudara, itulah yang namanya pengorbanan. Dia sendiri tidak pernah mengenal dosa. Dia sendiri tidak pernah menggunakan dirinya untuk berbuat dosa, tetapi dijadikan berdosa untuk menanggung dosa saya dan saudara. Nah, itulah yang namanya pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia berkorban tanpa pamrih demi untuk membebaskan saya dan saudara dari hukuman akibat dosa. Saudara, tubuh Tuhan Yesus yang tidak pernah tercemar oleh dosa itu dijadikan berdosa karena saya dan saudara. Jadi jelas di sini kita melihat bahwa sebenarnya tidak ada sesuatu yang ada pada kita yang membuat Tuhan Yesus mau berkorban bagi kita. Tetapi semuanya semata-mata karena Dia mengasihi saya dan saudara. Dia tidak mau saya dan saudara dihukum. Makanya Tuhan Yesus sendiri yang menanggung dosa kita. Saudara, untuk menanggung kesalahan seseorang itu bukanlah perkara yang mudah. Kalau saudara tidak pernah berbuat salah, lalu saudara dituduhkan bersalah, yang saudara tidak pernah lakukan lalu dituduh untuk melakukannya, tentu itu suatu hal yang tidak menyenangkan hati kita. Tentu itu menjadi hal yang tidak baik bagi kita. Saudara, itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Itulah pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa bagi kita.
penderitaan, kesukaran yang dia alami bukan karena perbuatannya sendiri, tetapi itu semata-mata untuk menanggung dosa saya dan saudara. Nah, ini yang patut kita syukuri di dalam kehidupan kita, karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Saudara, kalau kita perhatikan, hukuman salib itu bukanlah hukuman yang baik. Itu pada zaman Romawi, hukuman salib itu adalah hukuman yang sangat-sangat mengerikan. Karena salib itu tempat menggantung orang-orang ataupun penjahat yang melakukan kejahatan. Orang yang membunuh, orang yang membuat kejahatan besar. Orang-orang seperti itulah yang harus disalibkan. Nah, bayangkan kita melihat Tuhan Yesus disamakan dengan penjahat seperti itu, sehingga Tuhan Yesus disalibkan. Siapa yang melakukan itu? Ya tentu para ahli Taurat, orang tentara Romawi, dan imam kepala, dan lain sebagainya. Saudara, mereka menyamakan Tuhan Yesus seperti seorang penjahat. Mereka memperlakukan Tuhan Yesus tidak secara manusiawi. Dia diperlakukan seolah-olah tidak ada harga dirinya. Saudara, itulah yang namanya pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa bagi kita, yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang manusia biasa. Semuanya itu hanyalah karena kasih Allah yang begitu luar biasa buat kita. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, inilah tujuan pengorbanan Tuhan Yesus pertama, untuk menanggung atau memikul dosa dunia ataupun dosa saya dan saudara. Tuhan Yesus sudah berkorban bagi saya dan saudara. Apa yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya bagi saya dan saudara. Apa yang harus kita lakukan? Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita mempersembahkan yang terbaik dari hidup kita kepada Tuhan. Dengan cara bagaimana? Saudara, kita juga harus memberitakan kematian Tuhan Yesus kepada orang lain, kepada sesama kita yang belum percaya, supaya mereka juga menerima anugerah keselamatan yang telah Tuhan kerjakan di atas kayu salib. Saya dan saudara sebagai orang percaya yang sudah menerima keselamatan yang dari Tuhan, mari juga kita memberitakan itu kepada sesama kita. Ya, mulai mungkin dari dalam keluarga kita masing-masing. Mungkin ada di dalam keluarga kita yang belum percaya kepada Tuhan. Mari kita memberitakan kabar keselamatan itu kepada mereka, kabar anugerah itu kepada mereka, supaya mereka juga diselamatkan. Nah, itu yang pertama. Kita melihat yang kedua, apa tujuan pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita? Yang kedua adalah Tuhan Yesus berkorban supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran. Saudara, itulah tujuan Tuhan Yesus menderita ataupun mengorbankan nyawanya yang kedua, supaya saya dan saudara, kita semua bisa hidup di dalam kebenaran. Di dalam ayat yang ke-24b dan sampai yang ke-25. Ayat yang ke-24b dikatakan, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup di dalam kebenaran. Saudara, supaya kita yang dulunya hidup di dalam dosa, dosa itu sudah dimatikan sehingga kita bisa hidup di dalam kebenaran. Karena kita tidak mungkin bisa hidup di dalam kebenaran, kita tidak mungkin bisa melakukan
kebenaran itu sendiri kalau diri kita sendiri masih dikuasai oleh dosa. Kalau kita masih hidup di dalam dosa. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, apa maksudnya kita hidup di dalam kebenaran di sini? Maksudnya di sini adalah kita tidak lagi ambil bagian di dalam dosa. Ya. Dosa itu sesungguhnya tidak lagi menguasai kehidupan kita. Karena kita sudah mati terhadap dosa. Itu ayat yang ke-24b. Ini berarti kita tidak lagi mempunyai bagian di dalam dosa itu secara literal. Mengapa begitu? Karena pada waktu seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka kuasa dosa itu sudah dimatikan di dalam dirinya. Kuasa itu sudah tidak, dosa itu tidak berkuasa lagi di dalam diri orang itu, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya telah menang terhadap dosa, karena maut telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Nah, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 56 sampai yang ke-57, di situ mengatakan bahwa kuasa dosa dan sengat maut itu sudah dikalahkan. Jadi dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, itu menjadi jaminan bagi saya dan saudara, di mana dosa itu tidak lagi berkuasa di dalam kehidupan kita. Akibatnya kita dimampukan untuk bisa hidup di dalam kebenaran Allah, dan kita bisa hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga kita bisa melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Selain itu dikatakan di ayat yang ke-24, dikatakan di situ, kamu telah sembuh. Nah, jadi supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran, karena kita sudah disembuhkan. Nah, saudara, hal ini membuat kita bisa hidup di dalam kebenaran karena kita sudah sembuh. Nah, yang dimaksud dengan kata sembuh di dalam ayat ini tentunya sembuh secara rohani, ya, bukan sembuh dari suatu penyakit yang kita alami, tetapi ya, kata sembuh di sini adalah kata sembuh secara rohani. Ada beberapa alasannya mengapa di dalam ayat ini berbicara tentang sembuh secara rohani. Karena ayat ini dikutip dari Yesaya 53 ayat yang kelima. Yang dimaksud dengan disembuhkan di sini adalah disembuhkan dari pemberontakan ataupun disembuhkan dari segala kejahatan yang kita lakukan, sehingga kita bisa hidup di dalam kebenaran. Jadi inilah tujuan pengorbanan Tuhan Yesus. Dia sudah menyembuhkan kita dari pemberontakan dan dari kejahatan yang kita lakukan, sehingga kita bisa hidup di dalam kebenaran. Selain itu, di dalam ayat pembacaan kita, kalau kita membaca di dalam ayat ini, di sini tidak berbicara masalah penyakit secara jasmani. Ya, kalau kita baca di dalam ayat pembacaan kita, ayat 24a dan 2a sampai 25, ini menjelaskan masalah dosa. Nah, maka Tuhan Yesus berkorban untuk membebaskan kita dari dosa. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kita dari dosa kita. Nah, jadi kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu
jelas untuk membebaskan ataupun untuk membawa dosa saya dan saudara, supaya dosa kita itu diampuni. Nah, karena untuk menyembuhkan penyakit secara jasmani, Tuhan Yesus tidak harus mati di atas kayu salib. Dia dengan belas kasihannya, dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Dengan kuasanya, dia bisa menyembuhkan orang yang sakit. Nah, jadi masalah penyakit dosa ini sangat serius, sehingga Tuhan Yesus harus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, supaya kita bisa sembuh. Dalam arti kita tidak dikuasai oleh dosa dan kejahatan. Nah, saudara, inilah beberapa alasan yang menjelaskan bahwa kita telah sembuh dari dosa. Ya, dosa kita sebenarnya sudah diampuni. Nah, persoalannya sekarang adalah apakah saya dan saudara sudah sembuh dari dosa kita? Kalau kita melihat realita ataupun kenyataan hidup manusia di zaman sekarang, bukankah masih banyak orang yang belum sembuh dari dosanya? Saudara, mari kita lihat kira-kira apa yang masih belum sembuh di dalam kehidupan kita. Saudara, coba kita pikirkan, apakah mulut kita sudah disembuhkan dari menggosip, menjelekkan orang lain? Saudara, Tuhan Yesus sudah berkorban datang ke dalam dunia ini. Dia sudah menyembuhkan kita. Persoalannya, mau tidak kita disembuhkan? Apakah mulut kita ini sudah disembuhkan oleh Tuhan dari suka menjelekkan dan menggosipkan orang lain? Apakah mata kita sudah disembuhkan? Apakah pikiran kita sudah disembuhkan? Dan apakah hati, kepahitan kita sudah disembuhkan? Saudara, kita sendiri yang tahu. Mari menjelang kesengsaraan Tuhan Yesus, menjelang kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, mari kita merenungkan di dalam diri kita masing-masing. Kira-kira sikap, perbuatan, dan kehidupan saya di sisi mana yang masih belum disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus? Saudara, bayangkan Tuhan Yesus itu setelah mengorbankan nyawanya, dia mengorbankan seluruh hidupnya supaya kita itu bisa sembuh. Tetapi persoalannya, apakah kita sudah menghargai pengorbanan Tuhan Yesus itu bagi kita? Dia sudah membawa dosa kita di dalam dirinya. Dia sudah memikul dosa kita. Namun sayangnya masih banyak orang yang tidak mau melepaskan beban dan dosa yang masih mengikat dirinya. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam ayat ini, di ayat yang ke-25 mengatakan, sebab dahulu kamu sesat. Ya, selain kita itu disembuhkan dari penyakit dosa kita yang dulunya sesat. Ya, di ayat yang ke-25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, sekarang tetapi kamu kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Nah, memang dahulu kita sesat, tidak hidup di dalam kebenaran. Nah, orang yang hidup tidak benar di hadapan Tuhan, mereka dikatakan sesat seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Itu ayat yang ke-25a. Namun kita bersyukur atas pengorbanan Tuhan Yesus yang dahulunya kita sesat. Kita seperti domba yang tidak mempunyai gembala, tetapi dengan pengorbanan Tuhan Yesus, Dia membawa kita kembali kepadanya, sehingga kita bisa hidup menyenangkan hati Tuhan.
Dan itulah yang membuat kita bisa hidup di dalam kebenaran. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Yesus Kristus, inilah tujuan pengorbanan Tuhan Yesus yang kedua, supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran, di mana dosa itu tidak lagi berkuasa di dalam hidup saya dan saudara. Dosa itu sebenarnya sudah tidak berkuasa di dalam kehidupan kita, karena dosa itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dengan demikian, kehidupan kita bebas dari dosa. Sehingga hal itu membuat kita hidup di dalam kebenaran. Nah, dengan demikian kita sudah tidak lagi dikuasai oleh dosa. Kita sudah mati terhadap dosa. Walaupun demikian, mengapa kita cenderung berbuat dosa? Sedangkan dosa saya dan saudara itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sayangnya masih banyak orang yang belum mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Nah, saudara, suatu waktu ada seorang petani yang membawa hasil panennya dalam sebuah karung yang besar. Saudara, ia dengan susah payah membawa karung yang besar itu. Dia susah payah waktu dia sampai di jalan besar. Kebetulan ada sebuah mobil pickup yang lewat. Nah, saudara, sopir mobil itu melihat bapak ini dengan susah payah memikul karung yang besar itu, sehingga ia jatuh belas kasihan. Lalu sopir pickup ini dia berhenti, dia menyuruh bapak yang membawa karung itu naik ke atas mobilnya. Dan bapak ini pun naik ke atas mobilnya. Saudara, namun anehnya pada saat dia naik di atas mobilnya, dia tidak meletakkan karungnya, tetapi tetap dia pikul dengan susah payah, dia pikul di atas pickup tersebut. Saudara, sopir ini ya karena dia tidak menyetir, dia jalan terus. Pas tiba di tujuan, sopir ini penasaran, kenapa bapak ini tidak meletakkan karungnya? Sedangkan dia sudah di atas mobil, tetapi dia terus pikul karungnya. Saudara, waktu bapak ini dengan penuh penasaran, dia tanya, "Pak, kenapa tidak meletakkan karungnya di bawah?" Terus bapak ini mengatakan, "Tidak apa-apa, nanti kalau saya letak karungnya tambah berat nih mobilnya bapak." Saudara, sopir ini sebenarnya mengasihi dia. Dia mau meringankan bebannya, tetapi dia tidak mau meletakkan bebannya. Dia tetap memikul karung tersebut. Nah, bukankah demikian yang Tuhan Yesus lakukan bagi saya dan saudara? Tuhan Yesus mau berkorban untuk kita. Dia mau memikul dosa kita. Dia sudah menanggung dosa kita. Namun saya dan saudara, masih ada orang yang sayang kepada dosanya. Masih ada orang yang tidak mau mengakui dosanya. Masih ada orang yang menyimpan rapat-rapat dosanya. Dia tidak mau akui itu di hadapan Tuhan. Sehingga dosa itu terus ada di dalam dirinya. Dosa itu terus menguasai kehidupannya. Nah, saudara, sampai saat ini dosa apa yang masih belum kita akui di hadapan Tuhan? Saudara, saya tidak tahu, orang lain tidak tahu, namun kita sendiri yang tahu. Mungkin selama ini masih ada dosa yang kita simpan rapat-rapat di dalam hati kita. Tidak ada orang yang tahu. Kita terlalu nyaman hidup di dalam dosa itu. Saudara, mari kita melihat pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Dia rela menderita bagi kita. Dia mau tanggung dosa itu. Apakah kita mau akui itu di hadapan Tuhan? Saudara, tidak ada untungnya kita menyimpan dosa itu di dalam hati kita.
Mari kita akui itu di hadapan Tuhan. Karena untuk itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia datang mengorbankan dirinya, menyerahkan nyawanya untuk menanggung dosa kita, untuk memikul dosa saya dan saudara. Dia datang ke dalam dunia ini menyerahkan nyawanya, mengorbankan nyawanya, supaya kita bisa hidup di dalam kebenaran Allah sendiri. Karena tanpa pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita, kita tidak mungkin bisa hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya dan saudara bisa dibenarkan hanya karena pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Biarlah di minggu-minggu sengsara ini kita merenungkan kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita. Mari kita bersama-sama merenungkan pengorbanan Tuhan Yesus bagi saya dan saudara. Sehingga di momen Jumat Agung tahun ini kita tidak lewati dengan sia-sia. Kehidupan kita betul-betul diubah oleh Tuhan, sehingga kita menjadi ciptaan yang baru, sehingga hidup kita selalu memuliakan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Tuhan, sesungguhnya hamba tidak ada kemampuan untuk menjelaskan firman Tuhan sejelas-jelasnya. Tapi kami yakin percaya Roh Kudus yang ada dalam hati dan pikiran kami membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu itu bisa kami pahami, dan firman-Mu itu bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, meteraikanlah firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.